Kalau nggak mempan kowar-kowar gua, kagak mungkin lah budak-budaknya kepanasan. Kagak mungkin lah pura-pura kagak lihat. Sementara yang lain yang tidak sebarbar gua direspon. Berarti apa? Ada hal yang ditakutkan di sini. Pondok nggak pungut biaya. Kemudian ceramah nggak pungut biaya. Katanya dia bukan bisnismen, tidak punya pekerjaan. Bahkan dari Al Zaitun pun ada suntikan dana ke dia. Nggak percaya katanya, kalian tanyalah sama si Bahar. Tanyalah. Sebelum ini ya. Sebelum ini, sebelum dia kowar-kowar ini, ada nggak suntikan dana dari Al Zaitun ke dia? Karena dulu kan pernah juga ribut. Kemudian dia dan kemarin ribut lagi, diem dulu karena teman, diem dulu karena udah ada desakan dari masyarakat, desakan dari kita juga, baru muncul. What? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Adeh dibayar fitnah mulu. Dari mana duit operasional kalau nggak dibayar? Dari mana? Dari mana? Kalau demo berjilid-jilid bertahun-tahun, kalau nggak ada sumber dana, nggak ada suntikan dana, dari mana operasinya? Dari mana? Kita jalan-jalan aja ngeluarin duit, apalagi demo. Sablon ini, sablon itu, pasti ada sponsornya dong. Ada sponsornya. Orang nggak akan betah demo terus-terusan. Dikit-dikit demo. Yang perlu di demo kagak di demo. Karena nggak ada uang. Nggak paham. Misalnya demo sukarela, pasti ada orang yang akan demo pasca penembakan si Bahar. Si Bahar ditembak, kemudian dibuat laporan polisi, kemudian tidak ada proses yang signifikan yang kita lihat hasilnya dengan jelas di publik, terpublikasi. Bahkan hasil visumnya sudah keluar tapi sampai hari ini belum dipublikasi. Tentunya dari pihak si Bahar pasti marah dong, merasa tidak adil dong. Kenapa nggak demo? Nggak ada uang ya sayang. Apa nih komen? Wahai TIJ, tunggu Munarman keluar, habis kau Munarman aja gua yang ngajarin. Cuma bisa fitnah dong TIJ. Kalau fitnah lapor polisi, kan menyangkut nama baik, reputasi. Kenapa dibiarkan? Laporkanlah. Fulus semua jadi mulus, ya fulus. Kalau nggak mau orang teriak-teriak begitu. Apalagi model si Bahar, mata duitan, OKB. Nggak maulah ngeluarin duit sendiri. Saya dapat undangan dari Raja Salman. Udahlah, kenal aja kagak. Jadi, di negara yang demokrasi, apalagi isu-isu yang berkaitan dengan agama, itu sah-sah saja orang untuk melakukan unjuk rasa ataupun demonstrasi. Misalnya kita mau menuntut pemerintah untuk menangani masalah Al Zaitun ini. Kalau pemerintahnya udah duluan andil ataupun ikut untuk menyuarakan permasalahan ini, ya ngapain kita demo pemerintah lagi?
Kalau kita nggak puas dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah sejauh ini, ya demo Al Zaitun. Al Zaitun yang didemo, seperti masyarakat Indramayu datang langsung ke Al Zaitun. Si Bahar berani nggak gitu? Enggak lah. Belum apa-apa udah ngomong pertumpahan darah. Kalau unjuk rasa dengan tertib, dengan benar, nggak usah koar-koar perang, kan aman-aman aja. Ini lucu kalau saya lihat. Ya, kalau saya lihat dengan akal sehat, pemerintah udah nangani, pemerintah udah turun, udah melakukan investigasi. Nanti ujung-ujungnya turunkan Jokowi, ntar lagi udah habis masa jabatannya. Ya, nanti kita pilih lagi. Kalau misalnya Jokowi jadi wakil presiden, kita pilih lagi. Coba paham nggak? Kalau misalnya kita nih hari ini nggak terima dengan Al Zaitun begini begitu segala macam, kita tuntut pemerintah untuk menangani. Tapi pemerintah sebelum kita demo udah menanganinya. Ngapain kita demo pemerintah? Kalau kita nggak terima Al Zaitun, ya ke Al Zaitun lah. Kita demo Al Zaitun. Kan begitu. Aturan demo kan begitu. Kita misalnya demo DPR. Misalnya ada sebuah persoalan, DPR-nya diem. Ya kita demo. Kita desak. Kalau misalnya sudah ditangani, apa yang demo lagi? Apa yang mau kita tuntut? Tuntutan kita sudah dipenuhi duluan sebelum kita nuntut. Habis itu ketika kita bilang orang ini ngapain demo, sedangkan pemerintah sudah turun tangan. Lah ente tidak tahu ini permasalahan umat Islam, bukan permasalahan FPI, bukan permasalahan Bahar, bukan. Tapi masalahnya di mana? Ya, TIJ cukup selembar kertas saja kirim. Pak, tolong ini ditertibkan misalnya Al Zaitun ini supaya tidak menjadi masalah besar nanti ke depan. Dah. TIJ mengatakan, makanya nggak heran, orang-orang gila pun sekarang jadi wali. Ada 3 hal kalau kita ketemu orang gila yang terlintas di pikiran kita. Yang pertama, untuk zaman sekarang nih, gara-gara doktrin ada 3 hal kalau melihat orang gila. Pertama, kalian akan berpikir kalau itu waliullah, nggak apa-apa untuk berhusnuzon, tapi jangan aneh-aneh. Yang kedua, kita akan berpikir bahwa itu adalah artis yang sedang buat konten prank, Baim Wong misalnya. Yang ketiga, kita akan menganggap bahwa orang itu adalah intel yang sedang menyamar. Betul tidak? Ujar TIJ. Diterima suratnya, kan gak perlu. Kenapa? Karena saya tidak cari cuan. Kalau saya cari cuan, besok kita akan demo di sana. Siapkan sponsor. Budak-budak berapa orang? Udah. Besok udah siap. Berapa masanya? 7 juta umat. Yang datang berapa? 700 orang. Udah oke, mainkan. Mau datang 7 juta umat, mau datang 7 orang, saya uang cuan tetap masuk ke rekening saya. Ya. Makanya di situ perlu label. Labelnya dulu ulama yang ditakuti umat, ulama pemberani, ulama tegas, itu iklannya dulu. Cucu Nabi. Ah, itu dulu. Kalau kita tanya sama yang demo, ngapain demo? Itu arahan dari cucu Nabi, arahan dari panglima perang. Perang di mana? Perang Selangkangan. Oh, oke. Ikut. Demo apa? Oligarki. Apa itu oligarki? Pokoknya oligarki dah. Pokoknya gue ikut dah untuk meramaikan. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.